Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo juga Mbak Citra, apa kabar nih? Semoga selalu sehat. Nah, melalui podcast perdana kita kali ini, saya Zaratul Mu'arifah dengan NIM 212111082 dari kelas HES 2C bersama teman saya akan membahas tentang konsep alam dalam Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Perkenalkan juga saya Citra Dwi Astuti dengan NIM 212111106 dari kelas HES 2C yang akan menjadi partner berpodcastnya Mbak Zahro. Sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud dengan alam itu? Jadi, alam itu ya segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya gitu Mbak Citra. Lalu, apakah alam sendiri ada jenis perbedaannya Mbak? Mengenai jenis perbedaan, ya tentu ada. Jadi alam sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya ada alam goib dan alam syahadah, atau dalam bahasa sehari-hari kita sering sebut sebagai alam semesta. Tadi disebutkan bahwa dalam bahasa sehari-hari kan disebut sebagai alam semesta. Lalu, apa yang dimaksud dengan alam semesta itu sendiri ya Mbak? Untuk pengertian alam semesta sendiri merupakan segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Alam semesta sendiri adalah ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Jadi, Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur Mbak Citra. Bahkan dalam Al-Quran sendiri banyak loh ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan alam semesta yang diungkapkan ke dalam bentuk yang bermacam-macam. Jadi penjelasan mengenai alam semesta sendiri itu sudah terdapat dalam Al-Quran ya Mbak ya? Lalu dalam sains sendiri apakah ada penjelasan tentang perkembangan konsep alam semesta? Jadi, dalam sains terdapat berbagai pengetahuan tentang perkembangan konsep alam semesta. Nah, pada tahun 1903, Einstein mengemukakan bahwa jagat raya adalah sistem yang tertutup dan tidak meluas terus-menerus. Pendapat Einstein ini sayangnya hanya bertahan selama 12 tahun karena pada tahun 1915 Einstein membantah sendiri pendapatnya dengan mengemukakan teori yang mengatakan bahwa alam semesta tidak mungkin statis, tetapi alam semesta akan terus berkembang sampai pada batas keelastisitasinya. Nah, Hubble sendiri pada tahun 1929 memperkuat teori yang dikemukakan oleh Einstein. Dengan teleskopnya yang lebih canggih, Hubble mengemukakan kumpulan galaksi seperti bunga mawar merah. Temuan Hubble ini diaplikasikan dengan konsep gelombang elektromagnetik dan efek Doppler sehingga dapat dianalisa sebagai berikut. Yang pertama, warna merah termasuk bagian cahaya tampak visible light atau mempunyai frekuensi paling kecil pada spektrum gelombang elektromagnetik. Yang kedua, benda bergerak menjauhi frekuensinya semakin kecil dan sebaliknya, benda bergerak mendekati frekuensinya semakin besar. Kumpulan galaksi yang ditemukan Hubble berbentuk bunga mawar dan memancarkan warna merah. Artinya, benda-benda angkasa di galaksi tersebut memancarkan frekuensi yang semakin kecil. Bila kita komparasikan dengan teori gelombang elektromagnetik dan efek Doppler, dapat disimpulkan bahwa semua benda-benda di galaksi bergerak saling menjauhi. Ini membuktikan bahwa memang alam semesta ini semakin berkembang. Tapi nih Mbak Citra, perlu dicatat bahwa teori ini baru ditemukan pada tahun 1929. Padahal jauh sebelum itu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, antara tahun 70 sampai 1473 Masehi, Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 sampai 634 Masehi melalui Al-Quran telah mengabarkan tentang hal ini. Jadi,
Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 37-38 berbunyi, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi memperkuat warna merah seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Hal ini membuktikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada 1400 tahun yang lalu nyata kebenarannya. Al-Quran memiliki kata-kata yang sangat bagus yang tidak mungkin ditiru atau dibuat oleh manusia. Tapi perlu diingat lagi bahwa Al-Quran selalu lebih terdepan daripada sains. Al-Quran bukan buku pelajaran sains, melainkan merupakan penuntun bagi umat manusia dalam mengarungi ketiga dimensi kehidupan, yaitu dimensi alam fana, barzah, dan alam akhirat. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat yang paling besar pengaruhnya. Isinya selalu relevan dengan kehidupan, serta ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah bagi manusia. Oh, pembahasan tentang perkembangan alam semesta dalam sains ini menjadi pembahasan yang sangat menarik ya Mbak ya. Selain pembahasan alam menurut sains, pembahasan alam menurut Al-Quran juga nggak kalah menarik. Dari sini kita juga tahu bahwa pembahasan dalam Al-Quran lebih terdepan daripada sains. Lalu Mbak Zahra, apakah ada penjelasan lagi mengenai alam semesta dalam perspektif filosof? Iya, benar sekali Mbak Citra. Nah, mengenai penjelasan alam dalam perspektif filosof nih Mbak Citra, jadi alam itu sebagai salah satu wujud kajian para filosof sejak masa Yunani dan disambungkan oleh para filsuf muslim, dan tercatat para filsuf muslim telah menyumbangkan pemikirannya tentang wujud alam dalam Al-Quran sendiri, banyak mengemukakan alam dalam berbagai ayat yang tersebar dalam beberapa penjelasan dalam surat-suratnya, seperti Al-Kindi dan Ibnu Arabi. Begitu Mbak Citra. Wah, ternyata cukup luas juga ya pembahasan mengenai alam semesta ini. Saya rasa podcast kita sampai di sini ya Mbak. Terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan. Alhamdulillah, Masya Allah Mbak Citra, nggak terasa banget ya pembahasan kita udah sampai di ujung aja nih. Nah, karena materinya sudah sampai di sini di podcast kali ini, jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah menonton podcast perdana kita. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Makasih buat semuanya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.